bagaimana efek kepindahan dari Pratama Arhan ini menjadikan Tokyo Verdy sebagai klub dengan follower Instagram terbanyak di Jepang, bahkan mengalahkan Vissel Kobe. Vissel Kobe ini klub yang dibela Andres Iniesta. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas masih seputar Tokyo Verdy, klub baru Pratama Arhan. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana efek dari kepindahan Pratama Arhan terhadap klub ini ya. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap berita update dari channel ini. Nah, seperti yang kita tahu di video sebelumnya saya membahas tentang kepindahan Pratama Arhan dari PSIS Semarang ke Tokyo Verdy, klub Liga 2 Jepang. Nah, dan ternyata sekarang juga sedang ramai menjadi perbincangan ya, bagaimana efek kepindahan dari Pratama Arhan ini menjadikan Tokyo Verdy sebagai klub dengan follower Instagram terbanyak di Jepang. Bukan hanya di Liga 2 Jepang, tapi di Jepang. Bahkan mengalahkan followers klub-klub besar di Jepang. Misalkan Kawasaki Frontale yang menjadi juara bertahan, yang baru saja merekrut bintang Thailand Thanatapis Songkrasin. Bahkan mengalahkan Vissel Kobe. Vissel Kobe ini klub yang dibela Andres Iniesta. Bayangkan teman-teman, sekelas Andres Iniesta, pemain kelas dunia, menjuarai 2 piala Eropa dan 1 piala dunia, pindah ke Liga Jepang ke Vissel Kobe, tapi efeknya tidak sebesar Pratama Arhan yang pindah ke Liga 2 Jepang, yaitu Tokyo Verdy. Nah, ini menarik untuk dibahas teman-teman, karena apa? Setidaknya ada 3 efek yang nyata dari kepindahan Arhan ke Tokyo Verdy. Yang pertama tentu saja tadi yang seperti saya yang bilang, bahwa followers dari Instagram Tokyo Verdy sebelum kepindahan Arhan mereka hanya memiliki followers 40.000, dan setelah kepindahan Arhan, bahkan ketika video ini dibuat sudah mencapai 370.000. Jadi the power of netizen Indonesia itu sangat nyata ya teman-teman. Bagaimana netizen ini meskipun terkadang berisik, terkadang kritiknya tajam, bahkan terkesan kasar, tapi dalam hal-hal seperti ini mereka ini support. Mereka sangat cinta, mereka sangat sayang, mereka sangat peduli dengan perkembangan pemain muda yang ada di kita gitu. Karena apa? Pratama Arhan kan salah satu rising star, salah satu pemain yang bersinar di Piala AFF, yang penampilannya selalu disorot, yang digadang-gadang akan bermain di luar negeri. Sempat digosipkan ke Korea, bahkan ada gosip untuk ke Italia, tapi akhirnya berlabuh di Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang. Yang kedua adalah beredar kabar bahwa jersey Pratama Arhan di Tokyo Verdy ini seharga 2,5 juta rupiah teman-teman. Jadi senilai 2,5 juta rupiah. Ini merupakan angka yang sangat fantastis. Bagaimana seorang pemain yang baru datang, pemain muda dari Indonesia, yang notabene adalah negara yang secara peringkat dunia, kualitas sepak bola, kualitas liga di bawah Liga Jepang, jersey-nya dihargai 2,5 juta rupiah. Ini sangat selain dari aspek bagaimana Tokyo Verdy ini membutuhkan jasa dari Arhan, tapi dari aspek bisnis juga ini menjanjikan. Kemudian yang ketiga, supporter Tokyo Verdy membuatkan chance khusus untuk Pratama Arhan. Chance itu seperti nyanyian yel-yel ya, yel-yel khusus untuk Pratama Arhan. Jadi luar biasa teman-teman, 3 hari sejak diumumkan kepindahannya ke Tokyo, bagaimana 3 efek itu nyata. Yang paling jelas sih jumlah follower. Jadi teman-teman, kita jangan hanya melihat dari follower 40.000 menjadi 370.000. Bukan itu yang sebetulnya concern saya. Ini membuktikan apa? Bagaimana netizen Indonesia, publik sepak bola Indonesia atau pendukung timnas Indonesia ini menjadi sebuah komoditi gitu. Ketika seorang pemain Indonesia, seorang pemain yang berasal dari Indonesia, khususnya yang bermain di timnas Indonesia, berlabuh di suatu klub di luar negeri, baik Eropa ataupun Asia, biasanya followersnya drastis naik gitu. Kita lihat contoh pertama Egy Maulana Fikri. Ketika kepindahan Egy ke Lechia Gdansk,
jumlah follower Lecia Gedang meningkat drastis. Kemudian setelah Egy, Witan pun menyusul ke Lecia Gedang. Itu juga menimbulkan efek. Kemudian Egy pindah ke Senica dan Witan juga pindah ke Senica. FC Senica menjadi klub dengan followers terbanyak di Liga Slovakia. Lecia Gedang menjadi klub dengan followers terbanyak di Liga Polandia. Nah, kemudian tidak ketinggalan Asnawi Mangku Alam. Ketika pindah ke Arsene Greeners, tim itu menjadi tim dengan followers terbanyak di Korea. Jadi bagaimana efek kepindahan seorang pemain ke klub luar negeri itu sangat nyata. Bagaimana supporter timnas kita, support dari pendukung timnas kita sangat luar biasa. Netizen Indonesia ini sangat luar biasa dalam hal-hal seperti ini gitu loh teman-teman. Nah, ini apa sih untungnya untuk klub selain tentunya sudah diklarifikasi oleh pihak Tokyo bahwa mereka merekrut Pratama Arhan berdasarkan kualitas Arhan. Mereka melihat video-video Arhan, kualitas Arhan atau skill Arhan ketika berlaga di timnas Indonesia. Tapi tidak dipungkiri, faktor bisnis ini akan menjadi menjadi efek samping atau menjadi sebuah akibat dari perekrutan Arhan ini gitu loh. Jadi dampaknya luar biasa. Dari segi servis, kemampuan Arhan juga bisa dipakai. Kemudian juga dari sisi bisnis, ini menguntungkan klub-klub yang mendatangkan pemain Indonesia. Dan jangan heran jika di kemudian hari akan banyak klub di luar negeri yang tertarik untuk merekrut pemain-pemain Indonesia. Untuk merekrut pemain-pemain potensial Indonesia. Karena apa? Selain melihat potensi dan bakatnya yang luar biasa, mereka juga melihat dari sisi bisnis. Karena apa? Sepak bola modern itu bukan hanya pertandingan dan menjadi juara saja. Sepak bola modern itu ada unsur bisnisnya jelas. Dan sumber pendapatan klub itu selain dari tiketing, selain juga dari mungkin sponsor, ada juga merchandising gitu kan, merchandise, jersey lah atau gitu, atau seragam tim sebuah klub itu gitu loh. Jadi ini menjanjikan prospek yang bagus ke depannya. Dan saya yakin akan ada lagi pemain Indonesia yang ke luar negeri. Dan kabar terbaru itu kan Alfreda Dewangga juga kabarnya akan ke luar negeri. Ada juga nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, sempat digosipkan juga Beckham Putra dan banyak lagi. Nah, itu mungkin teman-teman Pratama Arhan efek lah kita beri judul ini videonya. Dan ngomong-ngomong Tokyo Verdy teman-teman, saya akan membahas sedikit tentang Tokyo Verdy. Tokyo Verdy ini di masa lalu adalah klub yang langganan juara Liga Jepang. Mereka 7 kali menjuarai Liga Utama Jepang dan juga pernah menjuarai Liga Champion Asia pada tahun 1987-1988. Tapi ketika krisis moneter tahun 98, krisis di Asia, para pemain bintangnya hengkang. Kemudian pada tahun 2004, klub ini resmi bernama Tokyo Verdy. Sebelumnya ketika berdiri bernama Yomiuri FC. Kemudian setelah mengikuti Liga Sepak Bola Profesional namanya Verdy Kawasaki. Kemudian pada tahun 2004 ketika home base-nya pindah ke Tokyo bernama Tokyo Verdy. Itulah sejarah singkatnya teman-teman. Dan Tokyo Verdy ini juga merupakan klub yang masih disegani meskipun sejak 2009 Tokyo Verdy ini harus berjuang di kasta kedua Liga Jepang ya teman-teman. Jadi mungkin itu video kali ini teman-teman, ulasan bola episode kali ini, dan nantikan di episode-episode selanjutnya, dan salam olahraga.